Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Selamat berjumpa di video pembelajaran geografi kelas 11 bersama saya, Kak Wika. Sebelumnya, pada materi kelas 10, kalian telah mempelajari konsep lokasi geografi. Konsep lokasi digunakan untuk memahami fenomena geografi yang diakibatkan posisi suatu wilayah di permukaan bumi terhadap sekitarnya. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang fenomena geografi wilayah Indonesia berdasarkan lokasi absolut dan lokasi relatif secara astronomis, geografis, dan geologis. Coba kamu amati kedua gambar berikut. Apakah ada persamaan dan perbedaan dari kedua gambar tersebut? Nah, dapatkah Anda menyebutkan karakteristik wilayah mana yang kira-kira ada fenomena-fenomena seperti pada gambar yang dapat ditemukan? Apakah fenomena tersebut terdapat di sekitar lingkungan tempat tinggal Anda? Kira-kira bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya? Sekarang perhatikan peta berikut dan jelaskan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta tersebut. Apa keterkaitan antara sumber daya alam yang terdapat di Indonesia dan letak wilayah Indonesia? Secara astronomis, posisi Indonesia dapat mempengaruhi kondisi iklim dan pembagian zona waktu. Adapun posisi Indonesia secara geografis berada di jalur strategis pelayaran dunia dan secara geologis akan mempengaruhi morfologi Indonesia. Mari kita bahas bersama tentang posisi strategis letak Indonesia. Tahukah kalian bahwa letak astronomis disebut juga lokasi absolut? Lokasi absolut adalah letak atau lokasi yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Sifatnya tetap dan tidak dapat berpindah karena berpedoman pada garis lintang dan garis bujur. Nah, secara astronomis, Indonesia berada di garis lintang dan garis bujur ya, di mana letak astronomis Indonesia yaitu berada pada posisi 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lalu, apa sih dampaknya terhadap Indonesia? Tentunya sangat berkaitan dengan iklim, di mana Indonesia dilalui oleh garis 0 derajat atau biasa kita kenal dengan nama garis khatulistiwa. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi wilayah yang beriklim tropis. Dampak iklim tropis bagi Indonesia yaitu Indonesia memiliki hutan hujan tropis, curah hujannya yang tinggi, suhu dan kelembapan tinggi, dan penyinaran matahari berlangsung sepanjang tahun. Pengaruh yang kedua yaitu sangat mempengaruhi berbagai siklus kehidupan di bumi seperti siklus alam dan siklus air. Pengaruh letak astronomis yang ketiga yaitu adanya perbedaan pembagian zona waktu. Seperti yang kita ketahui, Indonesia terbagi menjadi 3 zona, waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur, di mana setiap zona memiliki selisih waktu 1 jam. Sebagai contoh, ketika wilayah barat menunjukkan pukul 7, maka wilayah tengah akan menunjukkan pukul 8, dan wilayah timur akan menunjukkan pukul 9.
Nah, kalau tadi kita membahas letak astronomis yang kasat mata garis khayal, hal ini akan berbeda dengan letak Indonesia secara geografis, di mana letak geografis ini dapat dilihat secara langsung berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat strategis tentunya. Dampak dari letak geografis Indonesia yang pertama yaitu Indonesia mengalami dampak angin muson barat yang menyebabkan musim hujan dan angin muson timur yang menyebabkan musim kemarau. Angin muson termasuk jenis angin periodik, karena angin ini bertiup setiap 6 bulan sekali. Musim hujan biasanya terjadi di bulan Oktober sampai bulan April, dan musim kemarau biasanya terjadi dari bulan April ke bulan Oktober. Dalam pola transportasi di dunia, Indonesia berada di posisi silang lalu lintas perdagangan dan pelayaran internasional, tepatnya di Selat Malaka, yang mana selat ini merupakan selat paling sibuk di dunia. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan tahun 2021 sampai 2025, Indonesia memiliki visi menjadi negara maritim yang memberikan kontribusi positif bagi dunia. Posisi geografis Indonesia ini juga membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Komunikasi yang terjadi pada aktivitas dagang membuat Indonesia menjadi tempat pertemuan berbagai kebudayaan. Hal ini membuat kebudayaan Indonesia semakin beragam. Selain letak astronomis dan geografis, wilayah Indonesia juga memiliki letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu negara dilihat dari struktur batuan yang terdapat dalam tubuh buminya serta fenomena geologi di sekitarnya. Indonesia terletak pada zona pertemuan dua lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, serta satu lempeng samudra, yaitu lempeng Pasifik. Lalu, apa sih yang menyebabkan kok bisa nih Indonesia berada di antara tiga lempeng tersebut? Ya, hal ini dikarenakan struktur bumi terdiri dari kerak benua dan kerak samudra yang dapat bergerak ke segala arah, sehingga menyebabkan peristiwa tektonisme dan vulkanisme. Dampak dari pergeseran kerak-kerak benua ini adalah yang pertama, patahan terjadi di wilayah pertemuan lempeng bumi yang saling bertumbukan. Sebagai contoh, patahan Lembang yang ada di utara kota Bandung. Selain patahan, di Indonesia juga dilalui oleh dua jalur pegunungan muda, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak sekali gunung api. Dan karena gunung api di Indonesia lumayan banyak, hal itulah yang menyebabkan tanah di Indonesia subur serta cocok untuk dijadikan pertanian. Selain gunung berapi, tekanan tektonisme juga menyebabkan pegunungan lipatan. Dampak dari lipatan tersebut menyebabkan adanya perbedaan topografi tinggi rendah permukaan bumi, seperti misalnya lembah, bukit, pegunungan, dan laut. Pengaruh dari letak geologis juga sangat erat kaitannya dengan intensitas gempa bumi. 95% gempa bumi yang terjadi di Indonesia disebabkan karena adanya lempeng tektonik. Baiklah, kita telah membahas tentang letak Indonesia, baik secara astronomis, geografis, maupun geologis. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.